anak-anak, Shalom. Jumpa lagi dengan Coach Tia di pelajaran Entrepreneurship. Apa kabar? Sehat ya dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam jenis produk-produk dari hewan yang dibagi menjadi bahan pangan dan bahan non-pangan. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa proses produksi atau pengolahan dari salah satu produk hewan tersebut. Tapi sebelum kita intip proses produksinya, anak-anak harus menyiapkan buku dan pulpen ya. Buku dan pulpen untuk mencatat terlebih dahulu. Catat nanti poin-poin penting proses produksinya karena nanti akan ada tugas untuk kalian. Oke, penasaran seperti apa proses produksinya? Yuk kita simak. Siapa nih yang doyan minum susu dari kecil sampai sekarang? Selain enak, susu sapi juga menyehatkan karena mengandung lemak, protein, dan laktosa. Selain untuk diminum, susu sapi juga bisa diolah menjadi berbagai bahan produk seperti keju, susu kental manis, susu bubuk, mentega, yogurt, atau es krim. Tapi ada yang tahu nggak sih gimana cara peternak mengurus sapi-sapinya hingga bisa dikonsumsi? Nah yuk, mari kita simak video cara peternakan sapi di luar negeri berikut ini. Pemberian makan. Tahu nggak sih kalau sapi yang susunya selama ini diminum berasal dari sapi yang berbeda dengan sapi yang selama ini kita makan dagingnya. Namanya itu adalah sapi susu atau sapi perah yang memang secara khusus dikembangbiakan karena memiliki kemampuan menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Beda sama sapi pedaging. Sapi perah bisa menghasilkan susu sepanjang hidupnya, ya sekitar 6.800 sampai 17.000 kg per masa laktasi, bergantung pada rasnya. Nah, agar bisa menghasilkan banyak susu, sapi perah harus diberi makan secara rutin biar tetap sehat. Makanannya pun harus mengandung lemak dan protein yang tinggi. Kalau di luar negeri, sapi umum biasanya diberi rerumputan, jerami, biji kapas, bunga matahari, dan kedelai. Di Indonesia sih bisa pakai daun jagung, daun kedelai, rumput gajah, dan daun singkong, yang ternyata proteinnya nggak kalah tingginya. Penggemar sayur daun singkong pasti bangga banget kan? Pembersihan kandang. Selain makanan yang bergizi, peternak di luar negeri juga rutin membersihkan kandang sapinya, agar sapi-sapi ini terbebas dari bakteri jahat yang bisa membuat sapi sakit. Kalau sakit kan bisa mempengaruhi tubuhnya, dan tentu berpengaruh juga sama produksi susunya itu. Memandikan sapi. Nah, bukan cuma manusia aja yang harus mandi biar segar dan sehat. Sapi juga. Makanya nggak heran ya kalau di kampung-kampung kamu bisa menemukan peternak sapi mandi bareng sama sapinya di sungai. Kalau peternak di luar negeri sih memandikan sapinya seperti ini nih. Biar hemat waktu kali ya. Soalnya sapinya bukan cuma seekor. Bayangin deh, kalau dimandikan satu-satu pakai tangan. Terus sapinya ada 100 ekor. Gimana nggak pegel tuh? Mengawinkan sapi. Nah, ada 2 cara untuk mengawinkan sapi. Pertama, kawin alami dengan cara mempertemukan dalam satu kandang sapi jantan dan betina yang sedang birahi. Namun, potensi terjadinya ya butuh proses lama juga. Makanya sekarang, berkat kecanggihan teknologi, ada cara baru, yaitu kawin suntik. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan sperma sapi jantan menggunakan peralatan tertentu ke dalam vagina sapi betina. Cara ini lebih praktis, makanya peternak skala industri lebih banyak memilih cara ini. Memberi susu anak sapi. Setiap sapi melahirkan, industri peternakan langsung memisahkan ibu dan anaknya, agar mereka bisa fokus memerah susu induk sapi, lalu ditempatkan terpisah. Para anak sapi ini dibesarkan dan diberi susu tidak langsung, seperti cara ini. Duh, kok aku jadi sedih ya liatnya. Kasian kan mereka masih kecil udah dipisahkan, hanya demi kebutuhan susu untuk manusia. Pemeriksaan sapi. Secara rutin, para peternak industri di luar negeri juga memeriksa sapi agar bisa memberi penanganan cepat kalau tiba-tiba ada sapi yang sakit, sekaligus mengecek mana sapi yang sudah siap perah.
Aku kok malah bayangin pas bagian ini pekerjanya harus cium aroma gak sedap ya. Mana dia nggak pakai masker pula. Atau udah terbiasa kali ya cium aromanya. Memerah sapi. Jika sapi perah sudah dianggap siap, waktunya penyedotan susu. Nah, udah ada alat khusus dan canggih nih buat melakukannya. Jadi nggak pakai tangan langsung satu persatu, yang pasti butuh waktu berhari-hari kan untuk menyelesaikannya. Nah, setelah susu sapi diperah, kemudian dibawa ke tempat penampungan agar tetap steril dan aman dikonsumsi sama manusia. Oke anak-anak, itu tadi salah satu proses produksi atau pengolahan dari salah satu produk yang terbuat dari hewan. Untuk tugasnya, silahkan kalian ketik poin-poin yang kalian catat tadi tentang produksi susu. Lalu dikirim ke KI 4 di SIM sekolah. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di next entrepreneurship class. Bye-bye. Shalom.